Recording in progress. Halo, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan terutama salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa semuanya tetap sehat dan juga paling penting semuanya tetap semangat. Sebentar lagi kita masuki masa endemi, kita harus terus semangat untuk move on dan melangkah maju. Selamat datang, kami ingin ucapkan dalam webinar Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow menuju perkelapa-sawitan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB dan UNDP Indonesia. Dan perkenalkan, saya Prita Laura, saya akan bawakan acara sekaligus juga moderator untuk hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, komitmen ini salah satunya tercermin dalam, Bapak Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Selasa kemarin pada tanggal 8 Maret. Namun semangatnya terus kemudian kita akan jadikan momentum untuk menggelorakan semangat-semangat gender equality. Dan setiap tahunnya Hari Perempuan Internasional diperingati untuk merayakan berbagai pencapaian perempuan di berbagai bidang. Politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya hingga juga berbagai bidang lainnya. Mengingat pentingnya keterlibatan dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai sektor, maka pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengarus utamakan gender dalam seluruh kegiatan pembangunan. Sebagaimana ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024. Hal ini tentu juga berlaku dalam konteks pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau yang kita kenal dengan RAN KSB. Komitmen ini salah satunya tercermin dalam perjanjian kerjasama tentang pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan RAN KSB yang pada hari ini akan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana RAN KSB dan juga Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, hari ini kita juga akan menyaksikan peluncuran dari kajian peluang pengarus utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau kita kenal dengan ISPO yang disusun oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB dan UNDP Indonesia dengan didukung oleh Sekretariat Komite ISPO. Bapak Ibu yang kami hormati, dan untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita simak bersama terlebih dahulu sambutan pembuka yang akan disampaikan Puspa Yoga, Minister of Women's Empowerment and Child Protection, Ibu Mustalifah Mahmud, Deputy Minister for Food and Agribusiness, Coordinating Ministry for Economic Affairs, and the Chair of National Action Plan for Sustainable Palm Oil Implementation Team.
Ibu Leni Rosalin, Deputy Minister for Gender Equality, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Bapak Dedi Junaidi, Director of Processing and Marketing of Estate Crops, Ministry of Agriculture, and the Chair of Secretariat for the National Action Plan for Sustainable Palm Oil Implementation Team. Ladies and gentlemen, every year on the 8th of March, we recognize the International Women's Day to honor women's social, economic, cultural, and political achievements. It is equally important that we make use of this opportunity to assess what more needs to be done to ensure that all women across communities and regions have equitable and sustainable access to employment and livelihood. Not surprisingly, therefore, the topic of this year's International Women's Day, Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow, very much resonates with the vision for our sustainable palm oil sector. Shortly, we will witness a milestone on women's protection in Indonesia's palm oil sector, an MOU signing between the National Action Plan for Sustainable Palm Oil Implementation Team, chaired by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. This MOU aims to strengthen the gender mainstreaming initiatives within the National Action Plan for Sustainable Palm Oil. Ladies and gentlemen, for the first time, a high-level agreement addressing gender challenges in the palm oil sector is being reached. This bold decision will undoubtedly pave the way for gender equality to become the major focus of the sustainable palm oil discourse. This agreement will also provide an enabling environment to create a better protection for approximately 9 million female workers in the palm oil industry. We appreciate Ibu Bintan, Ibu Mustalifah, and Ibu Leni in particular for their strong female leadership in pushing for this MOU. UNDP has seen firsthand how an inspiring female leadership can be found among smallholder farmers. For instance, during our webinar last year on smallholders' resilience in the face of COVID-19 pandemic, we met Ibu Lina, a female smallholder from Jambi, who started a scholarship program with the money raised by her group's sales of sustainably certified fruits. Ibu Lina's inspiring story highlights the importance of sustainability certification in the palm oil sector because certification can help socially conscious farmers like Ibu Lina to thrive. More importantly, certification can help to create a more sustainable palm industry at individual farmers' level, one that not only focuses on increasing the production, but also encourages farmers' entrepreneurship that incorporates environmental concerns. And this is also the vision of the government, as it sees the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification, or ISPO, as the primary vehicle for accelerating the sustainable growth of Indonesia's palm oil sector. Ladies and gentlemen, given the significance of ISPO, it is essential to also ensure that the certification is carried out systematically with gender equality in mind. This is why UNDP fully supports the development of the report on gender mainstreaming opportunities within ISPO certification as initiated by the Secretariat of National Action Plan for Sustainable Palm Oil Implementation Team in collaboration with the Secretariat of the ISPO Committee. The report, which will be launched later today, explains how ISPO principles and criteria can be linked with gender mainstreaming efforts in a variety of ways. And this applies to all 12 ISPO principles and criteria, and not only those that have often been connected with gender concerns, such as those related to worker accountability and social responsibility. Ladies and gentlemen, it appears
that we do have a very good reason to celebrate the cause of the International Women's Day. All of the accomplishments that I have shared with you today demonstrate that Indonesia's sustainable palm oil industry is moving forward by promoting gender equality today for a sustainable tomorrow. Once again, I commend the strong leadership represented today and the commitment to promoting gender equality in the context of Indonesia's effort to develop a sustainable palm oil sector. UNDP is committed to continue supporting this crucial effort towards the achievement of sustainable development goals. Thank you, Mr. Norimasa Simomura, Residen Representatif UNDP Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari berikutnya kita simak bersama pidato kunci dari Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Ibu Leni Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepada Ibu Leni Rosalin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Norimasa Simomura, Presiden Representatif UNDP Indonesia. Yang saya hormati Ibu Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana RAN PKB, KSB, mohon maaf. Para panelis, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tentunya untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, dalam 1 dekade terakhir, isu kesetaraan gender dalam industri kelapa sawit merupakan topik yang semakin banyak dibicarakan baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini dikarenakan komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar dan sekaligus penyerap tenaga kerja perempuan yang cukup besar, khususnya di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan penyumbang devisa terbesar di antara seluruh jenis komoditas perkebunan di Indonesia, yaitu sekitar 23 miliar US dollar atau setara dengan 300 triliun pada tahun 2017. Tentunya ini kita bisa update dengan data yang terbaru dari Kemenko Perekonomian. International Trade Center bahkan menyatakan bahwa nilai ekspor kelapa sawit Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan nilai sebesar 17,3 juta US dollar pada tahun 2020. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat bahwa ekspor industri kelapa sawit mencapai 13% dari total ekspor Indonesia dan menyerap kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja. Tentunya angka ini sangat signifikan sekali untuk untuk employment creation. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 279 juta jiwa dengan 49,4% berjenis kelamin perempuan. Dan sebanyak 54% dari seluruh penduduk perempuan berada pada usia produktif. Dan sekitar 43% diantaranya mereka tinggal di desa yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, tentunya termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit juga menyebutkan bahwa pada sisi hulu rantai pasok kelapa sawit
86% dari siklus produksi melibatkan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam industri kelapa sawit sangatlah signifikan. Namun sayangnya industri ini masih banyak menuai kritik karena dianggap belum cukup berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam rantai komoditas, khususnya tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang mayoritas adalah perempuan. Isu gender yang dihadapi antara lain adalah soal akses yang belum setara terhadap misalnya terhadap tanah dan sumber daya alam, juga dalam pendidikan dan pelatihan, dan bahkan dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya kondisi kerja dalam perkebunan kelapa sawit yang relatif juga belum aman bagi para perempuan, terutama apabila mereka mengalami masalah di komunitasnya. Tantangan tersebut menjadi hambatan dan melemahkan kontribusi perempuan untuk keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam komunitasnya. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, menjadi penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa kesenjangan gender dapat diminimalkan, bahkan dapat kita hapuskan. Peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk mempertimbangkan dampak yang akan mereka hadapi dalam setiap tahap rantai pasok kelapa sawit. Hadirin yang berbahagia, sistem sertifikasi berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mendorong praktik produksi yang berkelanjutan termasuk dalam industri kelapa sawit. Dalam konteks industri kelapa sawit, sertifikasi tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Hasil analisis gender yang kita lakukan menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pertanian tersebut, yaitu yang nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, telah menyediakan banyak peluang untuk kita semua melakukan gender mainstreaming atau pengarus utamaan gender. Dengan demikian, pengarus utamaan gender tidak hanya berlaku pada prinsip-prinsip yang dekat dengan isu gender itu sendiri, seperti pada aspek ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, namun berlaku juga pada semua aspek, baik pada ISPO untuk perusahaan perkebunan dan pekebun, maupun aspek penyediaan ruang yang luas untuk mendorong kesetaraan gender dan inklusif sosial. Hal ini didukung dengan keberadaan serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi konsideran kita semua dalam memperkuat upaya gender mainstreaming di Indonesia, khususnya dalam kita menerapkan ISPO, seperti Undang-Undang 7 tahun 84 tentang ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atau Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang mana di dalamnya juga tertuang sektor perkebunan. Kemudian juga Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, dan juga tentang Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Dan tentunya kita juga memiliki Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Dan tentunya ini menjadi dasar hukum kita semua untuk bisa mengimplementasikannya di sektor industri kelapa sawit agar industri ini bisa menjadi industri yang berkelanjutan dan juga lebih inklusif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap mendukung terwujudnya sektor industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan selalu siap bekerja sama dengan semua pihak. Dalam hal ini sahabat saya ini Ibu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tentunya didukung oleh UNDP,
Di dalam kita semua menyediakan mulai dari data terpilah gender untuk berbagai aspek yang terdampak keberadaannya pada perkebunan kelapa sawit itu sendiri, dan termasuk kita juga bisa melakukan pendampingan teknis mulai dari analisis gendernya terhadap industri kelapa sawit yang lebih komprehensif, dan tentunya kita juga bisa meningkatkan kapasitas terkait kesetaraan gender itu sendiri bagi para pengambil kebijakan di sektor industri kelapa sawit agar nantinya hasilnya menjadi lebih responsif gender dan berkelanjutan. Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia, akhir kata penting untuk dipahami semua pihak bahwa isu gender bukanlah soal perempuan semata, melainkan untuk menjamin tidak adanya kesenjangan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit ini. Untuk itu, upaya pengarus utamaan gender pada sertifikasi ISPO ini perlu dilakukan pada semua aspek secara holistik, secara komprehensif, yang tentunya dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama. Mari kita bersinergi. Sekian, terima kasih. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni. Ibu Leni kiranya berkenan untuk tetap berada bersama dengan kami, karena untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam agenda selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan RAN KSB yang akan dilakukan oleh Ibu Musdalifah Mahmud selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, selaku juga merupakan Ketua Tim Pelaksana RAN KSB, bersama dengan Ibu Leni Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang sudah ada di atas panggung bersama dengan Ibu Leni adalah Ibu Musdalifah. Semoga sehat ya Ibu ya. Semoga Alhamdulillah, sehat. Karena Ibu berdua ini nggak boleh sakit. Banyak pekerjaan PR yang harus dikerjakan oleh kedua Ibu ini, luar biasa, kita dukung ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita masuk dalam proses pendatanganan perjanjian kerjasama. Kami persilakan kepada Ibu Musdalifah terlebih dahulu untuk ada yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hadirnya Impres nomor 6 tahun 2019 ini yang terkait RAN KSB adalah momentum yang sangat tepat untuk memperkuat upaya pengarus utamaan gender pada pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena di dalam RAN KSP terdapat 5 komponen, 28 program dan 92 kegiatan yang cakupannya sangat komprehensif dan holistik, sehingga secara otomatis akan mencakup intervensi yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Untuk konteks Indonesia, saya rasa keterlibatan perempuan dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit sudah bukan menjadi masalah. Kita dapat melihat dengan mudah bagaimana keterlibatan kaum perempuan sepanjang rantai pasok
kelapa sawit tersebut, mulai dari hulu hingga hilir, perempuan banyak beraktivitas. Maka saya rasa saat ini yang perlu terus kita perkuat adalah untuk memastikan bahwa para pekerja perempuan tersebut bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan pemangku kepentingan laki-laki. Kita perlu untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan pelayanan terhadap peran pekerja perempuan dalam aktivitas rantai pasok komoditas kelapa sawit, sebagaimana banyak hal yang melekat pada seorang perempuan, utamanya yang terkait status sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya. Melalui perjanjian kerjasama ini, kami harapkan manfaat dan kegiatan produksi komoditas kelapa sawit baik dalam kancah domestik maupun internasional terus mendapatkan dukungan positif dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan baik laki-laki maupun perempuan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Ibu Leni Rosalin, ya Bu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kita perlu terus mendukung tim pelaksana RAN KSB dalam memastikan bahwa RAN KSB ini dilaksanakan dengan terus memperhatikan perspektif dan dimensi gender. Semoga ke depan kolaborasi antara tim pelaksana RAN KSB dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat lebih kuat lagi demi perkelapa-sawitan nasional kita yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya mungkin kita tetap meminta Ibu Deputi Bu Leni Rosalin untuk memberikan masukan-masukan kepada tim pelaksana yang lebih baik lagi agar ke depan bisa kita maju bersama perempuan dan kelapa sawit saling menyatu. Terima kasih saya sampaikan Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Musdalifah. Ibu Leni mungkin ada yang ingin disampaikan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Musdalifah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Ibu Musdalifah, Deputi di Kemenko Perekonomian. Ibu terima kasih Bu, juga kepada tim pelaksana RAN KSB yang telah menunjukkan komitmen dan aksi nyata dalam mengimplementasikan strategi pengarus utamaan gender di dalam pelaksanaan seluruh rencana aksi yang dicanangkan. Mudah-mudahan melalui PKS, perjanjian kerjasama yang kita tanda tangani hari ini, tentunya yang menunjukkan dua hal tersebut yang tadi saya sebutkan di awal. Terdapat 4 hal yang akan kita laksanakan bersama berdasarkan PKS kita ini, yaitu pertama pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan untuk pengarus utamaan gender itu sendiri, kemudian bagaimana nanti kita bisa menyusun laporan rencana aksi nasional yang lebih responsif terhadap isu-isu gender, dan kita menyusun panduan pengelolaan terutama yang sangat basic sekali, ini Bu Musdalifah, adalah terkait dengan data gender itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita bisa menyusun dan menyebarluaskan materi komunikasi, dan tentunya 4 hal ini akan menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan data, koordinasi, sinkronisasi kebijakan yang nantinya berujung pada pengintegrasian isu gender secara menyeluruh di sektor kelapa sawit. Kami percaya PKS ini akan menjadi instrumen yang powerful dan berdampak secara langsung pada tata kelola perkelapa sawitan nasional. Terima kasih kepada Kemenko Perekonomian, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Ibu Musdalifah, beserta seluruh jajarannya tentunya, dan tidak lupa terima kasih dan apresiasi juga kepada Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB dan tim dari Deputi
kedeputian kami di Kementerian PPPA, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, yang telah merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama sebagai tindak lanjut dari PKS yang akan kita tanda tangani bersama pada hari ini. Sungguh sebuah komitmen dan aksi nyata yang harus digaungkan dan ditularkan pada sektor-sektor lain. Demikian Ibu, sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ibu, dan kami berharap ini juga akan menjadi pintu masuk sekaligus penguat pelaksanaan pengaruh utamaan gender untuk sektor-sektor di luar kelapa sawit di bawah koordinasi Ibu Deputi, sekaligus sektor-sektor yang di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian secara keseluruhan, yang tentunya ini nanti akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih responsif gender dan lebih inklusif, dan juga tentunya pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Terima kasih Ibu Musdalifah, Ibu Deputi yang kami banggakan. Kami betul-betul mengapresiasi kerja-kerja yang Ibu lakukan, dan ini akan menjadi pemicu bagi sektor lain di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Leni. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan RAN KSB. Baik, langsung kami persilahkan kepada Ibu Leni dan Ibu Musdalifah untuk melaksanakan penandatanganan. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, dimanapun Anda berada kita berikan tepuk tangan karena sudah kita saksikan bersama sesi penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengarus utamaan gender dalam pelaksanaan RAN KSB. Melalui perjanjian kerjasama ini, maka serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan RAN KSB yang tentunya ini responsif gender akan dilaksanakan. Dan hingga tahun 2024 ini programnya akan terus berjalan, seperti contohnya adalah pelatihan penganggaran yang responsif gender, kemudian pelaksanaan tagging anggaran yang juga responsif gender pada program kegiatan RAN KSB, hingga penyusunan indikator gender untuk pelaporan pelaksanaan RAN KSB. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Itu tadi Anda sudah bisa melihat ya, perjanjian kerjasama ini adalah satu awal yang baik untuk kemudian bekerja kerja baik terhadap gender untuk RAN KSB. Dan saatnya kita berfoto bersama, Ibu Musdalifah dan Ibu Leni. Mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan Ibu untuk menunjukkan lembar yang sudah ditandatangani ya. Siap Ibu, kami hitung bersama. Iya, 3, 2, 1. Iya, kita berfoto bersama, kita abadikan momentum ini. Karena ini merupakan satu langkah-langkah baik untuk mewujudkan respon gender dalam RAN KSB. Karena kita tadi mendengarkan betapa banyak sebenarnya, besar jumlahnya pekerja wanita dalam bidang perkebunan kelapa sawit, dan tentunya ini membutuhkan satu perlindungan yang habis dan juga pemberdayaan perempuan di sana. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan peluncuran kajian peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi SPO. Dan sekali lagi kita berikan
Tepuk tangan kepada kedua ibu luar biasa ini. Terima kasih Ibu Musdalifah dan terima kasih Ibu Leni. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kemudian kita sudah menyaksikan tadi penandatanganan kerjasama ya Ibu, itu luar biasa sekali ya, sudah ada satu komitmen dari dua kementerian untuk bekerja sama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ratna Sari dari Pusat Gender Universitas Indonesia selaku penyusun kajian peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Dan kemudian selain Ibu Ratna Sari di sini juga sudah berhadir secara virtual bersama kita adalah Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Pak Dedi, selamat pagi. Dan juga kemudian Pak Dedi ini juga selaku Ketua Sekretariat dari tim pelaksana RAN KSB. Dan juga telah hadir juga bersama kita secara virtual narasumber lain adalah Ibu Dia Suradireja, mewakili Sekretariat Komite dari ISPO. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan saksikan dan juga simak bersama penyampaian paparan mengenai urgensi pengaruh utamaan gender dalam pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang juga merupakan Ketua Sekretariat Tim Pelaksana dari RAN KSB. Kita saksikan. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang-panjang lagi langsung saja kita dengarkan paparan berikutnya dari Bapak Dedi Junaidi, Direktur PPHP Kementerian Pertanian selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana KSB. Kepada Bapak Dedi Junaidi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Prita Laura selaku pembawa acara atau MC ya kegiatan sorry Mas, apa judulnya? Nggak apa-apa, judulnya panjang sih Pak. Nggak apa-apa, bilang aja Pak judul 1, 2. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, langsung saja kita. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya, ada kendala teknis tadi ya, beginilah kalau kita virtual seringkali ada masalah-masalah teknis yang mewarnai gitu ya perjalanan acara-acara secara virtual. Jadi mohon maklum ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita masuk kepada dia lagi, saya ingin mengingatkan dan juga menginformasikan jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan langsung ketik pertanyaan Anda dengan menggunakan fitur Q&A. Ya, di Zoom Anda silahkan masuk ke fitur Q&A dengan mencantumkan juga tolong identitas Anda dan juga asal lembaga Anda, serta paling penting kepada siapa Anda bertanya. Jangan ditanyakan ke semua gitu, kalau tanyakan ke semua nanti nggak ada kesempatan yang lain untuk bertanya ya. Nah, pilih salah satu narasumber yang ingin Anda perdalam lebih lanjut bagaimana jawaban-jawaban yang ingin digali. Dan juga nanti tentunya beberapa pertanyaan terpilih akan kita bahas dalam sesi diskusi. Dan mohon maaf Bapak Ibu,
Ibu, karena keterbatasan waktu tentunya tidak bisa kita membahas seluruh pertanyaan, tapi jangan ragu, silahkan saja kirimkan. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu yang akan kami tanyakan pada kali ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan beralih kepada narasumber berikutnya. Karena Pak Dedi sedang bersiap-siap, kemudian kita akan menyaksikan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna terlebih dahulu ya. Materi dari sesi peluncuran pada hari ini yaitu paparan terkait kajian peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO yang akan disampaikan langsung oleh penyusun kajian ini yaitu Ibu Ratna Sari dari Pusat Riset Gender Universitas Indonesia. Waktu dan tempat Ibu kami persilakan. Selamat pagi Mbak Prita, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin semuanya dimanapun berada. Saya akan mencoba memaparkan ya kajian peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan ISPO, Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. Ya, perkenalkan saya Ratna Sari ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Prita. Berikutnya Mas. Jadi kajian peluang ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pemangku kepentingan yang relevan dengan kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian juga untuk menyampaikan hasil analisis gender khususnya pada prinsip dan kriteria ISPO sebagai dasar dalam pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Nah, dokumen kajian ini adalah berposisi sebagai bahan dasar ya, sebagai bahan dasar untuk menemukanali peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dan juga sebagai bahan dalam penyusunan dokumen teknis pelaksanaan sertifikasi ISPO. Seperti misalnya nanti akan dibuat semacam buku saku maupun juknis, ya, petunjuk teknis. Nah, tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebetulnya ini rangkaiannya sudah sejak November ya, sejak November 2021. Ini ada telaah awal waktu itu pada prinsip dan kriteria ISPO yang tercantum dalam Permentan 38 tahun 2020. Kemudian pada Desember 2021 itu ada pertemuan konsultasi pertama. Waktu itu juga menghadirkan banyak pihak, termasuk ada perwakilan dari lembaga sertifikasi, dari perusahaan kelapa sawit, kemudian dari NGO ya yang fokus pada isu gender dan juga fokus pada isu kelapa sawit, kemudian juga dengan lembaga pendamping ya, atau misalnya asosiasi petani kelapa sawit dan juga buruh, asosiasi buruh kelapa sawit. Nah kemudian dilanjutkan juga dengan diskusi pasca konsultasi 1 untuk penyusunan draft laporan yang disusun pada Januari 2022. Nah kemudian juga pada Januari itu ada diskusi prakonsultasi kedua dan kemudian ada pertemuan konsultasi berikutnya, pertemuan konsultasi 2. Ini juga melibatkan termasuk juga dengan komite ISPO gitu ya. Nah kemudian juga dengan KPPPA dan juga dengan Kementerian Pertanian itu sendiri. Dan kemudian pada Februari laporan ini selesai begitu, laporan peluang pengaruh utamaan gender dalam ISPO, dan pada hari ini laporan tersebut diluncurkan begitu. Nah itu tahapan kerjanya ya. Nah kemudian untuk kajian ini dilakukan dengan alat analisis gender gitu. Jadi alat analisis gender yang digunakan adalah kerangka kerja Moser, kemudian kerangka kerja pendekatan relasi sosial Naila Kabir yang juga diintegrasikan dengan gender analysis pathway
atau gap yang memang direkomendasikan oleh Bappenas dan KPPPA untuk digunakan dalam analisis gender. Nah, prosesnya adalah jadi prinsip dan kriteria ISPO yang tercantum dalam Permentan 38 2020 itu kemudian dianalisis dengan ketiga alat analisis ini, baik dengan gap ya untuk melihat bagaimana kesenjangan gitu ya, kesenjangan akses, kesenjangan partisipasi, kesenjangan kontrol, kesenjangan manfaat gitu ya yang ada dalam prinsip dan kriteria ini. Kemudian juga melihat bagaimana relasi sosial. Jadi ada bagaimana dimensi aturan di situ, bagaimana dimensi aktivitas, kemudian sumber daya dan juga kuasa gitu ya, tata kuasa. Nah, kemudian juga dilihat bagaimana kebutuhan gender praktis dan strategis gitu. Nah, ini ditelaah berdasarkan pada isu gender yang ada dalam prinsip dan kriteria itu. Nah, isu gender ini ditemukan melalui kajian literatur dan juga melalui bahasan dalam diskusi atau pertemuan konsultasi yang telah dilakukan bersama para pihak gitu ya. Di situ ditemukan sebetulnya apa sih isu gender yang ada, kemudian mengapa itu terjadi, bagaimana gitu. Dan bagaimana terjadi kesenjangan juga. Nah, kemudian ini dianalisis dan kemudian akan ditemukan peluang-peluangnya gitu ya, arena-arena peluang bagaimana untuk bisa mengurangi kesenjangan gender dan bagaimana juga bisa mencapai keadilan gender dan inklusi sosial gitu. Dan kemudian juga adanya indikator yang responsif gender. Nah, pada seluruh prinsip ya yang ada, baik itu bagi perusahaan perkebunan maupun bagi pekebun yang terdapat dalam Permentan 38 2020. Jadi bagi perusahaan perkebunan itu ada 7 prinsip ya, dan pada pekebun itu ada 5 prinsip. Itu sesungguhnya kan ada isu atau dimensi gender gitu, sehingga analisis ini dilakukan pada keseluruhan prinsip tersebut. Nah, namun memang karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa untuk memaparkan satu persatu ya semuanya ke semua prinsip itu, ke 12 prinsip tersebut. Jadi saya hanya akan mencoba memaparkan salah satu contohnya begitu. Jadi untuk prinsip yang berkaitan dengan perusahaan perkebunan ini saya ambil contoh pada prinsip nomor 4. Ini soal tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan. Prinsip ini adalah satu dari 2 prinsip yang memang tidak terdapat pada prinsip untuk pekebun ya. Jadi ini penting untuk diangkat. Jadi prinsip 4 ini tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan. Kriteria-kriterianya mencakup ada keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian juga ada memenuhi persyaratan administrasi hubungan kerja, kemudian ada kriteria untuk peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja, ada kriteria juga soal penggunaan pekerja anak ya dan diskriminasi dalam pekerjaan, kemudian ada kriteria soal fasilitasi pembentukan serikat pekerja, dan juga pelaku usaha perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan. Ini kriteria yang ada dalam prinsip keempat ini. Nah, prinsip keempat ini mengacu pada beberapa aturan yang berlaku di tingkat nasional ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 tentang jaminan sosial, Undang-Undang 19 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, Undang-Undang Nomor 20 99 tentang ratifikasi konvensi ILO, juga ratifikasi konvensi ILO yang lain untuk Undang-Undang 12 tahun 2000 ya. Ini yang kaitannya dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak ya. Kemudian juga ada Perpres Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan juga soal hubungan kerja ya. Nah, kemudian Perpres Nomor 30 2021 tentang pengupahan. Nah, sebetulnya ini juga didukung oleh banyak aturan ya yang terkait dengan PIGW seperti tadi juga sudah disebutkan di awal ya. Ibu Leni Rosalin juga sudah menyebutkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengaruh utamaan gender seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 ratifikasi SIDO, Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang RPJM tahun 2021 2025 ya, kemudian juga Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 35 2014 yang tentang perlindungan anak, kemudian juga Perpres Nomor 59
ya, 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya, SDGs ya. Ini perpres yang baru. Kemudian juga ada Permen PPPA nomor 1 tahun 2000 tentang yang tadi juga sudah disebutkan ya. Jadi tentang pembangunan sarana kerja yang responsif gender gitu ya di tempat kerja. Nah, peluang untuk pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial pada prinsip ini bahwa prinsip utama dalam ketenagakerjaan yang penting untuk dikedepankan gitu ya. Ini adalah penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib, kemudian penghapusan kerja anak, kemudian penghapusan diskriminasi dalam hal posisi ya, pekerjaan dan jabatan, kemudian juga berkait dengan bagaimana hak-hak dan perlindungan gitu ya bagi pekerja itu sendiri, dan ini penting untuk dimasukkan gitu dalam peraturan dalam perusahaan ya, dalam SOP maupun juga peraturan yang relevan gitu untuk perusahaan itu hubungannya dengan pekerjanya gitu. Nah, kemudian juga pengetahuan tentang hak-hak pekerja ya, hak-hak buruh dan hak-hak anak gitu. Ini juga perlu juga untuk didorong gitu ya, perlu disampaikan gitu ya oleh perusahaan perkebunan bagi semua pekerjanya, bagi semua pekerja atau buruh dalam semua rantai pasok perkebunan sawit gitu, termasuk juga yang berstatus BHL ya, buruh harian lepas. Nah, kemudian juga perlu untuk ada penyediaan sarana prasarana, juga fasilitas pelindung gitu untuk bekerja yang memadai. Kemudian juga ya didorong gitu ya untuk bisa menjadi lokasi dari perkebunan ini didorong untuk bisa menjadi zona yang bebas pekerja anak gitu ya, dan juga zona yang bebas pelecehan seksual gitu. Nah, kemudian penggunaan data terpilah gender untuk mengidentifikasi posisi dan peran dalam organisasi, misalnya pada serikat pekerja gitu ya, atau koperasi begitu, atau organisasi yang relevan. Nah, itu juga penting gitu untuk dilihat. Jadi bukan hanya misalnya ada sekian pekerja perempuan dan sekian pekerja laki-laki, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana posisi dan perannya yang dilakukan gitu oleh pekerja perempuan ini gitu. Nah, kemudian juga perlu untuk mendorong kepemimpinan dan kemampuan perempuan sehingga program bisa untuk memenuhi kebutuhan yang strategis gender gitu ya, bukan hanya untuk kebutuhan praktis gitu yang untuk saat ini saja begitu, tapi bisa untuk berkelanjutan. Nah, kemudian untuk peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial pada prinsip yang berlaku bagi pekebun. Nah, ini saya mengambil contohnya pada prinsip yang ketiga gitu ya. Prinsip ketiga ini adalah tentang pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Ada 2 kriteria penting dalam prinsip ini, yakni pencegahan dan penanggulangan kebakaran, juga pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, prinsip ini juga mengacu pada beberapa peraturan ya, beberapa peraturan yang berlaku, misalnya Undang-Undang 23 tahun 97 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, kemudian PP nomor 4 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Nah, berkaitan dengan PUG tentunya ini juga ada aturan-aturan yang relevan ya, seperti tadi disebutkan beberapa, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 84 ratifikasi SIDO, Undang-Undang 17 2007 tentang RPJM tahun 2005-2025, kemudian Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan, dan juga Perpres 59 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dan Perpres 18 2020 tentang RPJM tahun 2000-2024. Nah, peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam prinsip ini bahwa perlu untuk mendorong ya pekebun kecil
atau swadaya, pekebun swadaya, untuk bisa bergabung dalam kelompok petani maupun kelompok khusus gitu ya, misalnya ada kelompok khusus MPA gitu ya, masyarakat peduli api gitu. Nah, melalui kelompok-kelompok yang dibangun ini, nah mereka akan bisa mendapatkan akses, mendapatkan peluang ya tentang informasi, keterampilan untuk peningkatan kapasitas gitu, dan juga hal-hal yang relevan lain. Itu sehingga akses informasi bisa dibuka dan termasuk juga bagi perempuan dan kelompok rentan lain gitu ya yang bisa untuk berpartisipasi aktif gitu ya dalam kelompok gitu ya, sehingga nanti kegiatan pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran misalnya begitu juga bisa diupayakan secara bersama-sama begitu. Nah, kemudian juga perlunya ada pengawasan pada implementasi aturan yang relevan dengan prinsip ini. Ini juga penting karena jika terjadi kerusakan lingkungan gitu ya, kerusakan lingkungan baik kebakaran ataupun hal yang lain, maka perempuan dan kelompok-kelompok yang rentan ini akan mengalami beban yang lebih berat gitu ya, karena perempuan ini memiliki peran lipat 3 ya, triple roles. Ya, peran reproduksi, kemudian peran produksi dan juga sosial kemasyarakatan gitu. Nah, kemudian juga kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini juga perlu untuk mempertimbangkan selalu kebutuhan gender praktis dan strategis. Nah, kesimpulan yang didapatkan pada hasil kajian ini bahwa dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh prinsip dan kriteria ya pada ISPO ini, baik bagi perusahaan perkebunan maupun juga bagi pekebun, itu menyediakan ruang yang luas untuk mendorong keadilan gender dan inklusi sosial. Maka upaya pengarus utamaan gender dan inklusi sosial ini pada sertifikasi ISPO ini perlu dilakukan pada semua aspek secara integratif dan holistik. Jadi bukan hanya terbatas pada aspek tertentu yang dianggap relevan, misalnya isu yang biasa diasosiasikan gitu ya dengan isu gender, misalnya tadi prinsip 4 saja gitu soal ketenagakerjaan, atau misalnya berkaitan dengan prinsip yang kelima misalnya tanggung jawab sosial, itu bukan hanya di situ saja gitu, tapi sesungguhnya pada seluruh prinsipnya gitu, itu harus diterapkan pada seluruh prinsipnya gitu. Nah, hal ini sebetulnya sangat dimungkinkan gitu ya, karena memang sudah ada kan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi konsideran gitu ya untuk memperkuat upaya pengarus utamaan gender dan inklusi sosial ini. Seperti tadi sudah disebutkan Undang-Undang 7 tahun 84 tentang ratifikasi SIDO, kemudian Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025, kemudian Perpres 59 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga Perpres ya nomor 18 tahun 2000 tentang RPJM tahun 2020-2024. Kemudian juga Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Kemudian juga Permen PPPA nomor 5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Kemudian juga Permen PPPA nomor 1 tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Nah, penting untuk dipahami bagi semua pemangku kepentingan ya dalam kelapa sawit berkelanjutan ini, bahwa isu kesetaraan gender dan inklusi sosial ini bukan tentang perempuan semata gitu ya. Tetapi ini untuk seluruh pihak yang terkait gitu. Jadi ini juga bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semuanya gitu ya. Untuk seluruh pihak bisa berinteraksi bersama, termasuk laki-laki gitu. Maka dibutuhkan kerja kolaboratif semua pihak, semua pemangku kepentingan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperkecil kesenjangan akses partisipasi, kontrol, manfaat gitu ya antara pemangku kepentingan laki-laki dan perempuan. Jadi diharapkan nanti kesenjangan APKM-nya bisa mulai berkurang begitu ya. Dan rekomendasi dalam analisis ini bahwa untuk mewujudkan ISPO yang responsif gender ini perlu beberapa tindak lanjut ya yang dapat dilakukan, misalnya untuk menyusun petunjuk teknis sebagai turunan dari Permentan 38 2020 sebagai pedoman teknis dan audit ISPO yang responsif gender. Kemudian
bisa untuk menyusun panduan teknis juga semacam buku saku misalnya terkait audit ISPO yang responsif gender bagi pelaku usaha perkebunan, auditor, lembaga sertifikasi, lembaga pendamping petani, dan lembaga relevan lain ya. Kemudian juga memperkuat kapasitas pelaku usaha perkebunan, auditor, lembaga sertifikasi, lembaga pendamping petani, dan audit ISPO yang responsif gender. Jadi perlu diperkuat kapasitasnya supaya awareness tentang kesetaraan gender, keadilan gender, dan inklusi sosial ini bisa betul-betul dipahami. Gitu. Ya, demikian paparan singkat saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Prita. Baik, terima kasih Ibu Ratnasari. Ibu, Ya. tadi kita sudah melihat kajiannya begitu ya. Ibu selalu bicara mengenai urgensi begitu ya. Tadi juga disampaikan juga sebelumnya oleh pembicara sebelumnya. Nah, bisakah diberikan gambaran lebih lanjut kepada kita semua di sini termasuk juga audiens, sebenarnya bagaimana sih kondisi pekerja-pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit itu sehingga kemudian hal ini menjadi sangat penting? Iya, jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa pekerja perempuan, tadi Bu Leni juga sudah mengungkapkan data ya, pekerja perempuan dalam sektor kelapa sawit ini hampir 87% ya itu pada seluruh rantai komoditasnya ya, pada seluruh rantai pasok, artinya banyak sekali pekerja perempuan yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit gitu. Nah namun memang 60% diantaranya gitu, 60%-nya itu adalah BHL statusnya ya, buruh harian lepas, yang sesungguhnya mereka tidak memiliki perlindungan sosial ya, tidak memiliki jaminan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, jaminan untuk keselamatan kerja, begitu ya. Nah itu mereka tidak memiliki itu, apalagi nanti misalnya perlindungan terhadap kekerasan, kekerasan seksual gitu ya di lokasi kerja, begitu. Ya itu yang situasi seperti itu tuh masih banyak terjadi ya di perkebunan, dan ini merupakan hal yang memang perlu untuk terus didorong ya, terutama juga kemudian nanti juga ada pekerja anak juga gitu ya yang kemudian terlibat gitu dalam rantai pasok ini gitu. Nah itu juga sebetulnya kan tidak diperbolehkan ya adanya pekerja anak gitu dalam rantai komoditas kelapa sawit ini begitu. Jadi ya artinya masih banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu dalam urusannya dengan ketenaga kerjaan misalnya. Biasanya lebih kemana kalau untuk pekerja perempuan di kelapa sawit, sebagai buruh atau apa? Iya. Sebagai buruh. Sebagai begitu ya? buruh iya. Iya. Baik. Jadi ini ketika kemudian perlu kemudian didorong adanya perlindungan sosial, kesehatan, begitu juga kepada juga keamanan tentunya juga bagi para buruh ini, dan itu semua sudah tercakup di sini begitu ya Bu ya. Nah yang menjadi menarik juga adalah kemudian tadi Ibu katakan bahwa ini perlu tindak lanjut berupa juknis, petunjuk teknis ya. Yang terbayang oleh Ibu sampai sejauh mana kemudian juknis ini perlu dilakukan agar kemudian dari kajian ini benar-benar bisa terimplementasikan sesuai dengan tujuannya. Iya. Nah juknis ini penting ya karena memang itu sebagai pedoman gitu ya. Kalau udah ada juknis ini kan bisa sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sektor kelapa sawit ini gitu ya. Bagaimana untuk bisa melaksanakan ISPO juga ya, sertifikasi ISPO ini gitu. Jadi nanti karena ini nanti juknisnya adalah turunan kan dari Permentan 38 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Jadi memang nanti lebih mengarahkan lah begitu ya, lebih mengarahkan hal-hal apa sih yang perlu untuk disiapkan, perlu untuk dipenuhi begitu ya, dipenuhi oleh baik itu perusahaan perkebunan maupun oleh pekebun yang mengikuti sertifikasi ISPO begitu. Jadi nanti akan diarahkan untuk yang responsif gender apa-apa saja gitu, yang penting untuk diperhatikan, dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan ini gitu, oleh mereka gitu, apa saja yang perlu mereka persiapkan, perlu mereka dorong begitu ya. Ya misalnya soal tadi itu perlindungan pada tenaga kerja perempuan maupun juga tenaga kerja laki-laki begitu ya. Baik. Jadi Baik, ini Ibu kalau misalnya kemudian kita melihat
Bagaimanapun perempuan kita mendorong kesetaraan gender, ada level of playing field yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, sehingga kemudian dibutuhkan sebuah program afirmasi. Nah, afirmasi yang real seperti apa yang terbayang dari bentuk kajian ini kepada para pekerja perempuan ini, selain itu berupa perlindungan, tapi juga afirmasi apa yang kemudian mereka bisa berdaya begitu. Bagaimana Ibu? Iya. Jadi yang lebih penting adalah membuka akses ya dan partisipasi mereka gitu. Misalnya dalam kelompok, nah ini masih banyak ya yang jadi mereka harus bisa terlibat aktif begitu dalam kelompok dan dalam peran-peran yang strategis gitu. Jadi bukan hanya misalnya ketika ada forum negosiasi gitu ya dengan perusahaan, mereka bukan hanya sebagai pendengar atau kemudian mereka bahkan tidak mengikuti tidak dalam, ada hak suara, udah diterima aja begitu ya. Setelah tahu keputusan seperti itu, mereka yang menjalankan begitu, bukan tapi mereka dan selama ini ada begitu suara gitu yang didengar. Ya masih banyak terjadi seperti itu gitu ya. Walaupun sudah ada perempuan yang terlibat dalam serikat pekerja maupun serikat buruh gitu ya di maupun kelompok koperasi atau apa. Tetapi ketika masuk pada level yang misalnya untuk bernegosiasi begitu ya dengan pihak lain, dengan perusahaan atau mungkin dengan yang lain, nah itu pada umumnya mereka belum terlibat penuh gitu ya, belum terlibat aktif. Nah itu perlunya makanya perempuan untuk dimampukan gitu ya, kapasitasnya juga begitu supaya suara mereka pun juga didengar gitu, suara mereka juga dipertimbangkan gitu ya. Dan suara-suara perempuan dan kelompok-kelompok rentan termasuk juga anak muda mungkin ya yang mungkin selama ini kurang didengar, nah itu bisa masuk gitu dalam forum-forum seperti untuk itu. mewakili juga kepentingannya ya, karena bagaimanapun kan ini buruh ini kan ada, walaupun buruh perempuan ini kan ada masa ketika kemudian ada melahirkan, mengurus anak dan semuanya, itulah dia different level playing field-nya itu yang harus kemudian juga diperhatikan dan harus diberikan suara ya dalam proses pengambilan keputusan. Baik Mbak, terima kasih, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan saat ini kami dapat informasi bahwa Pak Dedi Junaidi sudah siap ya. Ke Bali, Bapak Ibu, kita akan bergabung dengan Bapak Dedi Junaidi untuk memberikan paparannya yang dari Kementerian Pertanian. Bapak Dedi Junaidi ini akan lebih langsung menyampaikan mengenai bagaimana selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, bagaimana kemudian penerapan gender dalam ISPO ini. Kami persilakan kepada Pak Dedi Junaidi. Baik, terima kasih Mbak Perita Laura selaku pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak sekalian ya yang telah join secara online ya dalam kegiatan yaitu peluncuran ya kajian pengaruh utamaan gender dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Yang terhormat Ibu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Ibu Dr. Musdalifah Mahmud dari Kantor Makroekonomian. Selanjutnya juga yang terhormat Ibu Deputi Kesetaraan Gender ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Leni Rosalin, kemudian juga para narasumber juga yaitu Bu Diah Suradireja ya dari mewakili Sekretariat Komite ISPO, kemudian juga Ibu Ratnasari ya dari Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, serta para audiens, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini untuk mengikuti ya, kegiatan tadi mengenai peluncuran ya kajian pengaruh utamaan gender dalam pelaksanaan CPK.
ada beberapa hal tentu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, pertama tentu bahwa kelapa sawit saat ini sudah bagi Indonesia sudah menjadi komoditas yang strategis secara nasional. Pertama tentu adalah bahwa saat ini Indonesia adalah merupakan negara ya penghasil nomor 1 dari produk sawit ini ya. Nah, jadi sekitar 55% ya sawit dunia dihasilkan oleh Indonesia. Demikian juga Indonesia juga adalah tercatat sebagai negara eksportir terbesar ya di dunia ya untuk berbagai turunan dari produk sawit ini ya. Diperkirakan tahun 2020 aja kita mengekspor sekitar 37 juta ton ya minyak sawit ini. Nah, tentu ini suatu prestasi yang membanggakan ya bagi sebagai kinerja perkelapa sawitan Indonesia. Nah, tentu juga kaitannya dengan bagaimana ya komitmen ya dari semua stakeholder ya termasuk bagaimana pemerintah yang mendorong agar pembangunan perkebunan kelapa sawit ini juga berpedoman atau mengacu kepada pembangunan ya prinsip-prinsip kriteria pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan ya. Nah, tentu ini juga bahwa Indonesia sebetulnya sudah mengembangkan ya sistem sertifikasi atau yang kita kenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil ini sejak tahun 2011 ya, itu melalui Permentan nomor 11 tahun 2011 dan terakhir saat ini sejalan dengan bagaimana strategis peran dari kelapa sawit ya, di satu pihak semakin penting, di lain pihak ternyata memang masih ada beberapa tantangan ya yang harus diselesaikan secara komprehensif ya, kemudian secara lintas kementerian lembaga ya, melibatkan semua stakeholder dalam arti yang lebih luas ya. Tentu pada muara adalah bagaimana benar-benar pembangunan kelapa sawit ini tadi ya berkelanjutan, yaitu dengan penguatan regulasi melalui terbitnya peraturan Presiden nomor 44 ya tahun 2020 tentang sertifikasi ISPO dan secara teknis operasional dengan terbitnya peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020. Nah, tentu sebelum terbitnya Perpres juga ya kaitannya dengan bagaimana pemerintah memandang bagaimana pentingnya ya membangun kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan adalah dengan terbitnya ya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit yang berkelanjutan ya, yang sudah berjalan dari sejak 2011 ya dan terus akan diimplementasikan sampai tahun 2024. Nah, kaitannya dengan bagaimana tenaga kerja yang terlibat ya di sektor perkebunan sawit ini tentu juga ini melibatkan puluhan juta ya tenaga manusia ya, dan itu tentu di sana juga ada selain pekerja laki ya atau pria juga di sana juga tentu ada keterlibatan dari tenaga kerja perempuan. Nah, ini juga tentu dalam Impres nomor 6 2019 ya tadi juga kaitkan dengan implementasi ISPO ya, salah satu terbitnya Permentan Perpres 44 tahun 20 maupun Permentan 38 tahun 20 yang mengenai sertifikasi ISPO adalah meningkatnya keberterimaan ya mengenai ISPO ini di pasar internasional. Tentu ini kenapa? Karena lebih dari 70% ya produk kelapa sawit kita ini dipasarkan ke pasar dunia. Nah, tentu sejalan dengan di mana Indonesia menjadi produsen terbesar ya, ternyata juga di lain pihak juga masih terdapat juga tentu komoditas sejenis yang juga sebagai penghasil minyak vegetable oil atau minyak sayur juga yang memang tidak bisa
berkompetisi ya, tidak mampu dengan melawan dari produktivitas kelapa sawit, ya, sehingga tadi muncullah ya secara berkesinambungan adanya black campaign ya, atau kampanye negatif yang ingin tadi ya menjelek-jelekan tadi ke dalam bagaimana dalam suatu proses produksi rantai pasok ya, dari mulai hulu tentu sampai menghasilkan produknya ya, itu adanya black campaign, termasuk di dalamnya juga ada tuduhan-tuduhan ya, adanya misalkan diskriminasi ya terhadap pekerja perempuan. Nah, menjawab hal tersebut saya kira ini pernah terjadi juga, saya kira ya, beberapa mungkin tahun lalu ya, ada suatu media di Jepang, kami mendapat berafak ya dari KBRI Tokyo, ada waktu itu tuduhan bahwa salah satu media online di Jepang menginformasikan tuduhan adanya diskriminasi ya bagi pekerja perempuan di salah satu perkebunan kelapa sawit di salah satu provinsi penghasil sawit di Indonesia ya. Kebetulan ya saat itu kita pas baru saja menyelenggarakan fokus group discussion ya, bagaimana sebetulnya justru peran perempuan ini menjadi perhatian ya, agar tadi kita ingin menghindari ya atau mengcounter apabila memang ada tuduhan-tuduhan black campaign terhadap proses produksi ya, yang melibatkan tenaga kerja khususnya di perusahaan-perusahaan sawit. Nah, kaitannya dengan perempuan dalam perkebunan sawit ya, ada beberapa saya kira dari literasi bahwa dari 28 jenis pekerjaan di kebun kelapa sawit ya, 24 jenis dapat dikerjakan oleh perempuan, sementara sisanya adalah ya yang berat seperti menebang pohon pada saat misalkan pembukaan dan lahan kebun, atau ada pada saat land clearing. Cara mekanisasi membuka peluang perempuan mengganti peran para laki-laki ya, misalnya sebagai operator traktor ataupun mandor ya. Saya kira kita juga sering melihat ya di berbagai media atau mungkin laporan media ya, banyak juga saya kira perempuan ini yang juga menjadi operator dari mesin-mesin traktor ya, ataupun mungkin mesin-mesin misalkan dalam hal saat land clearing atau pembenahan jalan di kebun sawit ya. Tentu ini hal-hal yang menjadi perhatian kita. Dan alhamdulillah juga saya kira asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPI, juga sudah menerbitkan ya panduan mengenai bagaimana pedoman pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit. Saya kira itu hal yang memang cukup menggembirakan ya, karena saya kira bagaimana tentu bahwa di Indonesia itu ya dalam hal industri kelapa sawitan ya juga aspek-aspek yang menyangkut pengaruh utamaan gender juga menjadi menjadi perhatian semua pelaku usaha. Nah, kemudian juga terkait dengan Inpres nomor 6 2019 ya, itu yang KSP tersebut ya. Jadi ada 5 komponen ya, yaitu pertama mengenai penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur. Kemudian komponen B adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Kemudian komponen C adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kemudian komponen D adalah tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dan terakhir komponennya adalah dukungan ya percepatan pelaksanaan sertifikasi SPO dan juga bagaimana peningkatan akses pasar bagi produk perkebunan kelapa sawit. Adapun dalam rangka tadi kaitannya bagaimana ya
ISPO kita ini, sertifikat ISPO juga turut berkontribusi ya terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan 2030 atau dikenal secara internasional adalah Sustainable Development Goals ya 2030. Nah, kita telah menginventarisir ya dari terdapat 4 program dan kegiatan pada komponen D, yaitu tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa dalam RAN KSB ini yang berkontribusi terhadap 7 tujuan dari nomor 5 itu tentang kesetaraan gender ya, yaitu program D21 ya, itu dengan melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain. Kemudian program D22 adalah penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan. Kemudian program D23 adalah legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan. Kemudian program D24 adalah pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem K3 ya, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian apabila kita kaitkan dengan 10 besar ya tujuan pembangunan berkelanjutan ya dikaitkan dengan RAN KSB ya, ini yang khususnya yang terkait kesetaraan gender tersebut ya, kita ada 10 tersebut, yaitu pertama untuk indikator nomor 2 dari TPB adalah mengakhiri kelaparan, itu persentasenya adalah 32,69%. Kemudian indikator ke-13 dari TPB adalah penanganan perubahan iklim, yaitu 15,86%. Kemudian indikator TPB ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kekebalan yang kuat, 10,36%. Kemudian indikator ke-17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu 10,36%. Selanjutnya untuk indikator nomor 12 itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 7,12%. Kemudian indikator ke-9 adalah infrastruktur, industri, dan inovasi, 4,85%. Selanjutnya nomor 7 adalah pekerjaan layak. Indikator ke-8 atau nomor 7 adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi ini sebesar 4,53%. Kemudian indikator TPB yang ke-15 adalah menjaga ekosistem darat, yaitu 4,21%. Dan kemudian yang indikator TPB yang nomor 1 adalah menghapus kemiskinan, yaitu 2,91%. Dan terakhir dari indikator TPB ya yang kaitannya dengan RAN KSB adalah indikator TPB nomor 5 adalah kesetaraan gender, yaitu 2,59%. Kemudian bagaimana kaitnya ya pentingnya pengaruh utama gender dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, bahwa perspektif gender dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi percepatan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memberikan dampak positif ya terhadap secara aspek ekonomi adalah peningkatan produktivitas sawit, perbaikan citra dan daya saing produk kelapa sawit ya, serta tentu mendukung keberterinakan produk kelapa sawit di pasar internasional. Kemudian yang terkait aspek sosial adalah perbaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, kemudian indeks pembangunan gender, kemudian indeks pemberdayaan gender, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya yang terkait aspek lingkungan adalah peningkatan kualitas kelestarian keanekaragaman hayati karena mengikutsertakan informasi dan wilayah kelola perempuan dalam landscape perkebunan kelapa sawit. Demikian dapat kami sampaikan sebagai paparan kami. Mohon maaf apabila yang berkenan dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan kembali kami kembalikan kepada Mbak
Rita Laura selaku pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Junaidi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, yang juga merupakan Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Terima kasih untuk pemaparannya. Dan tadi kita sudah dengarkan Ibu Ratna, kemudian Pak Dedi. Nah, sekarang kita ingin dengarkan tanggapan ini yang akan disampaikan oleh Sekretariat Komite ISPO, yaitu Ibu Diah Suradireja yang sudah hadir secara virtual. Halo Ibu Diah. Halo Mbak Rita, apa kabar? Apa kabar Ibu Diah? Iya. Sehat ya? Ya Ibu Diah, Ya. tadi setelah mendengarkan tadi kajian yang disampaikan Ibu Ratna, kemudian bagaimana program di Kementerian Pertanian, juga picture-nya seperti apa, kebutuhan urgensi dari RAN KSB ini, ada keutamaan gender. Lantas komentar Ibu bagaimana tanggapannya? Silakan Bu. Iya Mbak Rita, pertama terima kasih ini dengan Mbak Nana, studinya sangat komprehensif dan saya melihat ini kajiannya sangat detail dan karena beberapa hal saya pikir dan rekomendasinya juga sangat baik menunjang karena prinsip dan kriteria serta indikator yang dikembangkan dalam sertifikasi ISPO maupun misalnya SPO itu merupakan aspek penting dalam mendorong sawit berkelanjutan. Jadi melalui instrumen ISPO inilah sebetulnya dimensi gender itu berpeluang menjadi bagian dalam praktek budidaya dan dagangan sawit. Namun demikian memang implementasinya ternyata juga tidak mudah. Jadi beberapa kajian yang saya melihat bahwa pada pekebun sawit memang menunjukkan berbagai tantangan baik terkait norma sosial gender maupun juga dimensi kelembagaan dan manajemen teknis. Hal ini mencakup ya bagaimana pemahaman tentang gender itu sendiri. Jadi terkait lebih jelas terkait bagaimana norma tentang gender dalam praktek yang tadi Mbak Dana sudah sampaikan, praktek diskriminasi gender misalnya. Jadi mulai terkait juga konsep kepala keluarga dan pencari nafkah, kepemimpinan perempuan dan juga tentang kekerasan yang dialami perempuan. Karena hal-hal ini dianggap sebagai praktik yang biasa dan bukan menjadi masalah. Sehingga isu gender juga beririsan dengan fenomena sosial seperti migrasi, posisi perempuan dalam struktur tenaga kerja, dalam industri sawit, dan juga hal ini juga berpengaruh dan mewarnai bagaimana praktik kelembagaan dan operasionalisasi di tingkat teknis, termasuk pada proses sertifikasi. Jadi dalam proses sertifikasi tadi Pak Dedi sudah menjelaskan dengan detail di mana perhatian pada aspek gender memang masih belum menjadi prioritas dan sulit dianggap sulit oleh auditor dan lembaga sertifikasi. Jadi ini masih harus diterjemahkan juga, bukan hanya pada kapasitas di tingkat lapang para operator, tapi juga ini pada auditor dari sertifikasi yang harus juga cukup harus punya sensitif sensitif gender pada proses pengambilan sertifikasi. Sebagai perbandingan misalnya prinsip dan kriteria serta
indikator gender ini masih dianggap abstrak dan lebih sulit bila dibandingkan dengan prinsip dan kriteria yang lain. Jadi sebut saja misalnya prinsip transparansi. Walau ini isu semakin mendapat perhatian pada pasar sawit global, namun bagi berbagai organisasi masyarakat sipil yang lebih banyak berlatar belakang isu lingkungan, aspek gender dalam kebijakan dan praktik perburuhan masih belum menjadi perhatian utama. Ini sangat memprihatinkan. Walaupun kalau bisa saya tadi dengan detail sekali Bu Nana menyampaikan pada aspek-aspek kriteria, memang substansi kesetaraan gender ini serta hak perempuan dan anak secara inklusif sudah terakomodasi dalam beberapa prinsip ISPO. Jadi misalnya prinsip 4 ISPO, untuk perusahaan dengan ruang lingkup tidak boleh ada pekerja paksa, perbudakan, pekerjaan anak, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Ini jelas yang harus dipergunakan oleh auditor ISPO. Prinsip 4 ini menjadi ukuran indikator di lapangan. Lalu perlakuan yang sama juga pada kesempatan bekerja, hak istirahat dan cuti, penetapan target sesuai dengan kemampuan dan sarana kerja. Karena perusahaan tidak boleh menahan dokumen milik pekerja. Jadi harus membuat laporan pekerjaan kepada dinas dan memfasilitasi pembentukan serikat pekerja dan koperasi. Dan ini harus memperlihatkan tentang bagaimana kelompok-kelompok perempuan, pekerja perempuan ini masuk dalam laporan tersebut. Dan dalam standar ISPO pekebun juga terdapat prinsip nomor 2 bahwa organisasi pekebun harus menjadi wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya. Ini bisa diartikan upaya untuk mengakomodasi kepentingan perempuan sebagai bagian dari pekerja. Mbak Prita, Mbak Nana, saya pikir hal yang menjadi krusial dan penting dari studi ini adalah pelaksanaan dari 3 rekomendasi dari Mbak Nana yang jelas ini harus menjadi satu momentum untuk memastikan bahwa isu gender memang menjadi harus utama dalam pelaksanaan pengelolaan sawit berkelanjutan. Jadi catatan-catatan ini mungkin nanti menjadi hasil studi ini saya berharap menjadi sebuah policy brief maupun sebuah brief yang bisa di-share ke berbagai pihak, terutama para pemangku, pelaku, masyarakat, dan pemerhati dari sawit berkelanjutan ini. Dan saya melihat memang seperti Pak Dedi sampaikan, peran KSB ini menjadi sebuah forum wadah di tingkat di tingkat lokal lapangan untuk memastikan hal-hal ini berjalan. Saya rasa itu Mbak Prita, Mbak Nana, tanggapan saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nana untuk studi yang luar biasa ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia Suradireja mewakili sekretariat dari Komite ISPO. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Namun mohon maaf kami sebelumnya bahwa karena keterbatasan waktu hanya satu pertanyaan ini yang bisa kami tampilkan. Nah, saya akan langsung kepada pertanyaan dari Ibu Stefani Iriana Pasaribu kepada Ibu Ratnasari. Nah, pertanyaannya adalah setelah peluang diidentifikasi, kemudian langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengoperasikan ide-ide untuk penyetaraan gender dan melibatkan perempuan secara inklusif dalam industri kelapa sawit. Bagaimana pendekatan terhadap perusahaan sebagai salah satu key stakeholder yang akan dilakukan. Nah, perusahaan ini bagaimana Ibu? Iya. Ya, terima kasih Ibu Stefani Iriana Pasaribu ya untuk pertanyaannya. Juga Bu Dia Suradireja tadi sudah menanggapi. Terima kasih Ibu. Nah, jadi sebetulnya untuk langkah konkret ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam rekomendasi sebetulnya ya. Jadi ada yang berkaitan dengan aspek kebijakan ya, perlunya juknis itu. Ini penting sekali karena ini menjadi operasional gitu kan nantinya gitu ya, termasuk juga bagi
perusahaan gitu, perkebunan, dan juga pemangku kepentingan yang lain dalam sektor kelapa sawitan berkelanjutan ini. Nah, kemudian juga penting untuk adanya semacam peningkatan pengetahuan atau pemahaman atau awareness gitu ya tentang keadilan gender dan inklusi sosial gitu ya, termasuk juga bagi perusahaan perkebunan. Ini juga penting untuk dilakukan, dan yang kemudian ini bisa mengacu pada misalnya ada buku saku gitu ya, atau panduan teknis begitu ya, panduan yang lebih konkret begitu, yang berkaitan dengan pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial ini yang bisa diacu gitu oleh perusahaan perkebunan. Jadi ada panduan yang lebih operasional lah gitu ya, panduan yang teknis yang lebih mudah begitu nanti bisa diikuti gitulah oleh perusahaan itu. Dan memang tadi juga saya sudah juga sampaikan dalam paparan hal konkret misalnya gitu ya, perusahaan juga perlu memasukkan gitu ya, misalnya dalam aturan SOP-nya atau yang berkaitan dengan kebijakan di perusahaan yang berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan gitu ya, termasuk tadi itu misalnya untuk perlindungan sosial, perlindungan keselamatan kerja gitu ya, penggunaan APD dan sebagainya gitu ya, termasuk juga mengikutsertakan pekerja perempuan gitu ya dalam organisasi, baik itu serikat buruh, organisasi buruh, koperasi gitu, atau organisasi lain yang ada gitu di dalam sektor ya, atau dalam ruang lingkup perkebunan. Itu saya kira Mbak Prita. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah masuk ke dalam sesi akhir daripada diskusi kita. Saya ingin minta closing statement dari para narasumber. Ibu Diah kiranya masih bergabungkah bersama kita, Bu Diah? Ya. Saya ingin bertanya, bisakah ada kata-kata closing statement yang apalagi bisa menggambarkan harapan dari ibu-ibu sekalian, bagaimana pentingnya hal ini bisa terlaksana dan juga apa urgensinya begitu. Kepada Ibu Diah terlebih dahulu, silakan Bu Diah. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Satu statement yang harus sampaikan keterlibatan perhatian. Ibu Diah, mohon maaf tampaknya karena sedang ada di ruangan juga yang sedang ada yang bicara ya Bu ya. Jadi kurang jelas Ibu. Boleh Ibu bersuara lebih kencang gitu misalnya Ibu, atau mungkin bergeser sedikit. Sambil menunggu Ibu, nanti saya akan ke Bu Ratna terlebih dahulu Bu. Oke, baik. Oh, sudah siap ya Bu Diah ya. Baik, silakan Ibu Diah. Ya, Mbak Prita, satu hal yang saya pikir sangat penting kait dengan arus utamaan gender dalam sawit berkelanjutan ini, sebaiknya bukan hanya ada dalam studi dan wacana, tetapi betul-betul menjadi sebuah praktik kebijakan yang diselenggarakan oleh semua pelaku pelaksana sawit berkelanjutan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Diah. Yang paling penting pelaksanaannya Bu Diah ya. Terima kasih, kami sudah menangkap pesannya. Yang paling penting pelaksanaannya dan bisa dilaksanakan. Dari Anda menyusun kajian Bu Ratna? Iya, saya kira memang ini pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial ya bagi para pemangku kepentingan dalam semua rantai komoditas kelapa sawit ya. Itu penting sekali didorong terus gitu ya, karena memang aspek berkelanjutan itu sebetulnya tidak akan terjadi ya kalau tidak ada juga keadilan, aspek keadilan termasuk keadilan gender gitu di dalamnya. Jadi memang untuk KSB ini, kelapa sawit berkelanjutan, pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial itu menjadi aspek yang integratif gitu ya. Jadi sudah termasuk gitu sesungguhnya gitu di dalamnya, integratif dan holistik, dan ya harapannya bisa terus didorong dan dikawal terus begitu oleh semua pihak agar bisa terwujud begitu ya.
bisa benar-benar diwujudkan gitu dan dipraktekkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna sudah bergabung dan sudah memaparkan kajiannya kepada kita semua. Ya, saya sendiri ya sebagai moderator, selama ini saya berpikir industri sawit ini adalah man's world ya, dunianya laki-laki. Tapi ternyata saya baru menyadari bahwa melalui diskusi ini 87% pekerjanya adalah perempuan, dan dalam kondisi yang sebagian besar adalah pekerja buruh harian lepas yang juga sangat rentan, dengan kondisi pekerjaan juga yang sangat rentan, begitu harus berhadapan dengan zat-zat kimia ketika sedang mengandung ya, dan begitu banyak lagi perlindungan soal keamanan, kesehatan dan sebagainya. Jadi memang di sini kita melihat bahwa urgensi pengaruh utamaan gender dalam peran KSB untuk ISPO ini menjadi sangat penting begitu, karena ini bukan hanya melindungi kaum perempuan saja, kita tekan 87%. Kalau misalnya kemudian 87% pekerjanya tidak sehat, industri sawit kita juga akan terancam begitu kan. Dan juga kemudian tadi apa yang disampaikan juga oleh Kementerian PPPA bahwa quote-nya bagus sekali ya Bu ya. Jadi ketika perempuan terlindungi, maka kemudian anak akan berdaya, dan kemudian anak juga terlindungi, dan Indonesia itu bisa maju. Karena modalnya Indonesia untuk maju ya kita-kita ini, sumber daya manusia dan juga masa depan anak Indonesia. Nah, itulah dia urgensi kenapa hal ini perlu ada, dan semoga kajian ini dapat berujung kepada petunjuk-petunjuk teknis yang doable dan yang paling penting bisa dilaksanakan tadi pesannya dari Ibu Dia. Terima kasih Bapak Ibu, dan sebelum kita berakhir saya ingin memberitahukan kepada para peserta bahwa materi paparan serta dokumen kajian peluang pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO ini dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya dapat diakses melalui tautan yang telah dibagikan di chat box ya. Silahkan Bapak Ibu akses melalui tautan yang telah dibagikan di chat box. Selain itu juga kami menyediakan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke alamat email dari Bapak Ibu yang telah dicantumkan di dalam daftar hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam webinar kita kali ini. Sekali lagi ingat, jika kemudian gender ini diibaratkan sepasang sepatu ya, perempuan dan laki-laki, kalau kita pakai sepatu yang satu high heels, yang satu sepatu flat tuh nggak akan bisa lari kencang ya. Nah itulah dia, bagaimanapun pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan itu akan membuat kita bisa bersama lari kencang, industri kelapa sawit dan juga kemudian Indonesia maju secara keseluruhan. Atas nama panitia, saya Prita Laura mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kita kali ini. Saya undur diri, sampai jumpa, dan kami ingatkan kembali, walaupun kita sudah mau masuk pandemi, tetap jaga dulu protokol kesehatan ya. Sampai jumpa, salam sehat.